Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi anzala 'ida min akbari sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun ibtala Ibrahim khalilah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama salaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqallah wa kunu ma'as shadiqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat kita, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat sunnah Idul Adha. Tentu kita berharap segala aktivitas kebaikan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya ila yaumil akhir. Hadirin saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimahullah. Hari ini adalah hari raya Idul Adha yang disebut juga hari raya Idul Kurban. Kurban berasal dari kata korobah yang memiliki makna pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sejak fajar di hari Arafah, umat Islam di seluruh penjuru dunia menggemakan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Kalimat takbir Allahu Akbar adalah pengakuan yang tulus atas kebesarannya. Allah yang maha besar, kita semua kecil di hadapannya, untuk itu kita sangat tidak pantas berlaku sombong. Kalimat tahlil la ilaha illallah sebagai ikrar yang mendalam bahwa tiada ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, hanya kepadanya kita berlindung, memohon pertolongan dan berserah diri. Kalimat tahmid walillahil hamd, secara tulus dan ikhlas kita hanya memuja kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, perayaan Idul Adha atau Idul Kurban tidak bisa dilepaskan dari peristiwa besar yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Semua ritual ibadah haji adalah manfaat tilas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Untuk itu pada pagi hari ini kita kembali menggali hikmah dan pelajaran dari peristiwa tersebut agar kita dapat mentauladani sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'a. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian kepada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Maka dalam mentauladan Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang pertama adalah bagaimana sikap beliau yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suami dan seorang bapak, Nabi Ibrahim selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat seberat apapun perintah atau ujian akan tetap dapat dilaksanakannya, karena dia memahami di balik perintah atau ujian itu adalah kemaslahatan atau kebaikan yang hendak diwujudkan. Harus menempatkan istri dan anaknya di lembah Baka, yaitu kota Mekah, merupakan suatu ujian yang berat karena di tempat itu belum ada kehidupan, belum ada siapa-siapa, air pun tidak ada. Begitu juga dengan Siti Hajar sebagai istri beliau yang selalu berbaik sangka bahwa diuji dengan penempatan yang di tempat yang gersang
adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia menerimanya dengan sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin tidak mungkin Allah bermaksud buruk terhadap hambanya. Dijalaninya kehidupan dengan perjuangan dan kesabaran, mengurus anak dan mendidik anak, memberi kemudahan, maka Allah memberi kemudahan kepadanya dengan rezeki berupa air yang kita kenal dengan hari ini, air Zam-Zam yang telah banyak dinikmati oleh orang banyak. Untuk itulah sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang harus kita dapati dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, merupakan keindahan keluarga muslim adalah terwujudnya suasana dialogis. Berdialog antara anggota keluarga merupakan suatu yang amat penting untuk mencarikan solusi berbagai persoalan dalam keluarga kita ataupun dalam masyarakat itu sendiri. Bahkan problematika pribadi, keluarga, masyarakat bisa diberikan solusinya dari berdialog di antara kita semua. Cobalah kita perhatikan anak bayi belum bisa bicara, tapi bapak dan ibunya, kakek dan nenek dan semua keluarganya yang lain mengajak berbicara. Bahkan sang bayi nampaknya senang diajak bicara hingga dia tersenyum dan tertawa. Sekarang bayi itu sudah besar, sudah remaja, sudah dewasa. Mengapa tidak kita ajak berdialog dalam keluarga kita dalam menyelesaikan sebuah persoalan? Andai kata pun mereka mengikutinya, mereka begitu enggan karena merasa tidak dibutuhkan dalam dialog keluarga itu sendiri. Untuk itulah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita berdialog kepada keluarga dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan kepada kita, beliau berdialog dalam meminta pendapat dengan anaknya itu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Ismail alaihissalam, tapi tidak serta-merta melaksanakan perintah tersebut. Tapi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya tidak dengan kalimat perintah, tapi dengan kalimat minta pendapat kepada putranya. Sehingga perintah tidak selalu harus disampaikan dengan kalimat perintah. Orang yang memiliki ruhiyah yang tinggi, yang tajam, sudah menangkap suatu perintah meskipun dengan isyarat. Nabi Ibrahim diberi isyarat mimpi, sedangkan Ismail cukup diceritakan mimpi itu tersebut sebagaimana yang kita pahami dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Perhatikanlah kalimat ini, bagaimana Ibrahim alaihissalam fanzur, minta pendapat, bagaimana pendapatmu? Bukan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, bukan, tapi saya bermimpi, bagaimana pendapatmu? Inilah dialog yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, begitu menyentuhnya, sehingga Nabi Ismail alaihissalam juga karena memiliki ketajaman ruhiyah, maka juga sudah menangkap bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas solihin. Ya Allah, ya Bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Begitu indahnya dialog Nabi Allah Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, keindahan keluarga yang ketiga adalah Nabi Ibrahim sebagai sosok yang senantiasa mengajak kepada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya mencegah setiap kemungkaran yang dilakukan kaumnya, termasuk beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya. Hari ini amar ma'ruf nahi mungkar sudah hampir ditinggalkan. Yang penting bukan saya, bukan keluarga saya, tidak peduli dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Rasulullah SAW mengancam kepada masyarakat atau negeri yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kata beliau, ketika amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan dalam sebuah wilayah atau dalam sebuah negeri, maka Allah akan menurunkan 4 azab secara maknawiyah.
Kalau Allah menurunkan azab secara fisik berupa bencana alam, maka radiusnya tidak terlalu luas. Tapi ketika Allah menimpakan azab secara maknawiyah, maka yang kena bukan di kota saja, tapi di desa juga kena. Yang pertama kata Rasulullah SAW yang akan Allah timpakan ketika amar ma'ruf nahi munkar diabaikan adalah yarfa'ula al-baraka minal ard. Allah akan mencabut keberkahan dari bumi itu sendiri. Kita tahu bagaimana bangsa kita, negeri kita yang kaya raya, tapi hari ini tidak mampu memakmurkan masyarakat di penduduknya itu sendiri. Yang kedua adalah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yarfa'ula al-haya minan nisa. Allah akan mengangkat atau mencabut rasa malu kepada wanita. Ini juga dampaknya begitu luas. Ketika wanita misalnya tidak malu membuka aurat di tempat umum, bukan saja berdosa bagi pelakunya, tapi inilah yang menyebabkan hati masyarakat kita keras. Karena banyaknya maksiat mata, itulah yang menyebabkan hati keras, temperamen, gampang emosi, gampang diadu domba. Karena apa? Karena banyaknya maksiat mata yang dilakukan. Karena wanita tidak malu membuka aurat di tempat umum itu sendiri. Kalau dulu Imam Syafi'i kehilangan beberapa bab hafalan lantaran melihat betis perempuan di sebelah rumahnya yang memperlihatkan betisnya tidak sengaja, yang melihat juga tidak sengaja, tapi tapi menyebabkan banyaknya hafalan beliau yang hilang. Hari ini berapa bab hafalan kita yang hilang? Atau tidak ada yang hilang karena memang tidak punya hafalan, karena hati kita keras, tidak tersentuh dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena banyaknya maksiat mata. Itulah yang menyebabkan hati keras, temperamen, dan mudah diadu domba. Yang ketiga yang akan Allah timpakan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yarfa'ula ar-rahmah minal qulub. Allah akan mencabut rasa kasih sayang, ar-rahmah, rasa kasih sayang di dalam hati umat Islam itu sendiri. Hari ini bagaimana umat Islam kita berharap tegaknya ukhuwah sulit, karena kita masing-masing bangga dengan kelompoknya masing-masing, merasa benar yang di luar kelompoknya adalah salah. Perbedaan sebuah keniscayaan, tapi perselisihan itulah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, hari ini kita saling berselisih, bukan sekedar perbedaan. Karena apa? Karena rasa kasih sayang di dalam hati kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menyebabkan kita susah untuk tegaknya ukhuwah di antara kita. Yang terakhir yang akan diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat atau sebuah negeri yang di dalamnya mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar adalah yarfa'ula adalah minal hukam. Allah akan mencabut sifat adil kepada penegak hukum, kepada penguasa kita. Hari ini jemaah yang lebih paham bagaimana kondisi bangsa dan negara kita. Kita sulit untuk mendapatkan keadilan walaupun banyak pengadilan. Apalagi sudah berlabel Islam, sulit kita mendapatkan keadilan. Karena apa? Jauhnya dari tuntunan Rasulullah SAW. Nah, untuk itulah sebagai solusinya kita butuhkan seorang pemimpin yang bersih dan berani untuk memberantas kemungkaran dan ketidakadilan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bisa terwujud ketika masyarakat kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menjadi penduduk yang beriman dan bertakwa sebagaimana ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadna bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri Indonesia ini beriman dan bertakwa, pasti Allah akan menurunkan keberkahan, akan membukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi penduduknya banyak mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Untuk itulah jamaah Rasulullah, hari ini adalah hari raya Idul Adha. Yang kemarin adalah wukuf. Mana wukuf itu adalah suatu ayat yang Allah terima, yang Rasulullah SAW terima dari Allah ketika beliau haji wada, yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami madinah. Inilah ayat yang terakhir yang diterima oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan integritas Islam, kesempurnaan Islam. Tapi sudahkah
konsep Islam itu menjadi solusi dari berbagai persoalan kita. Untuk itulah hari ini bagaimana mengingatkan kita kembali kepada ayat ini, bagaimana Islam harus menjadi solusi dari berbagai persoalan kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semuanya agar kita mampu untuk senantiasa mentauladani Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengabulkan doa hambanya bila bermohon hanya kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafur, pagi ini kami bersimpu di hadapan-Mu dengan penuh noda dan dosa. Maka dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa ibu bapak kami. Ampunilah segala dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih ada di tengah-tengah kami ataupun yang telah kembali kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu, baik yang kami sadari maupun yang tidak. Kami mohon ampun kepadamu terhadap apa yang lalai dari kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terimalah taubat kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah ibadah kurban kami ya Allah. Bersamaan dengan itu, hapuskanlah kesalahan dan kekhilafan kami. Ya Allah ya Aziz, berkumpulnya kami di tempat ini semata-mata karena kecintaan dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Maka kokohkanlah ikatan hati kami dan kuatkanlah ukhuwah di antara kami. Penuhilah hati kami dengan cahayamu yang tidak akan pernah redup ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman dan tawakal kepadamu. Jika Engkau mematikan kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahim, berikanlah kesehatan dan kemudahan serta kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang menunaikan ibadah haji, agar mereka dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan berikanlah keselamatan kepada mereka sampai mereka kembali di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang belum menunaikan ibadah haji, maka berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami, berikanlah kepada kami kesehatan dan umur yang panjang ya Allah, agar tahun-tahun mendatang kami dapat menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah keberkahan kepada negeri kami, baik dari langit maupun dari bumi. Berikanlah kedamaian, keamanan dan ketentraman pada negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang munafik dan orang-orang zalim. Maka tolonglah dan lindungilah kami dari tipu daya mereka, karena sesungguhnya Engkau Maha Pelindung ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.